Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4 tentang sehat itu penting, subtema 3, pembelajaran ke-1 untuk kelas 5 semester 1. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Pada pembelajaran ke-1 ini, materi yang akan kita bahas yaitu materi IPA KD 3.4 tentang penyakit yang memengaruhi organ peredaran darah dan cara mencegah, dan materi Bahasa Indonesia KD 3.6 tentang menjelaskan isi pantun yang disajikan. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Nina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, lebih kurang 5 km. Siti, Dayu, dan Nina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Siti, Dayu, dan Nina telah melakukan salah satu bentuk olahraga yang bisa memperlancar peredaran darah mereka, yaitu bersepeda santai. Tahukah kamu bahwa bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah, khususnya jantung? Jika kita tidak menjaga kesehatan pada organ peredaran darah, akan mengalami gangguan peredaran darah. Anak-anak, ada beberapa contoh gangguan organ peredaran darah meliputi anemia, hipotensi, hipertensi, jantung koroner, dan stroke. Gangguan organ peredaran darah yang pertama adalah anemia. Apakah anemia itu? Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Penyebabnya adalah: pertama, produksi sel darah merah yang kurang. Kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Lalu, apa gejalanya? Gejalanya lemas dan cepat lelah, sakit kepala dan pusing, sering mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan, kulit terlihat pucat atau kekuningan, detak jantung tidak teratur, napas pendek, nyeri dada, dingin di tangan dan kaki. Pencegahannya yaitu yang pertama, makanan kaya zat besi dan asam folat seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, roti, dan buah-buahan. Selanjutnya, makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan produk turunannya, serta makanan berbahan dasar kacang kedelai seperti tempe dan tahu. Selanjutnya, buah-buahan kaya vitamin C, misalnya jeruk, melon, tomat, dan stroberi. Gangguan organ peredaran darah yang kedua adalah hipotensi. Apakah hipotensi itu? Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mmHg atau milimeter air raksa. Hipotensi umumnya tidak berbahaya dan dapat dialami oleh siapa saja. Namun, pada beberapa orang, hipotensi dapat menyebabkan pusing dan lemas. Penyebabnya adalah yang pertama, kehamilan. Yang kedua, konsumsi obat-obatan tertentu. Yang ketiga, ketidakseimbangan hormon. Yang keempat, dehidrasi. Yang kelima, infeksi. Yang keenam, penyakit jantung. Gejalanya yaitu pusing, mual dan muntah, lemas, pandangan buram, konsentrasi berkurang, tubuh terasa tidak stabil, pingsan, sesak napas. Lalu bagaimana pencegahannya? Yang pertama, menghindari konsumsi minuman berkafein pada malam hari. Yang kedua, makan dalam porsi kecil namun sering dan tidak langsung berdiri setelah makan. Yang ketiga, memposisikan kepala lebih tinggi ketika tidur atau sekitar 15 cm. Yang keempat, tidak membungkuk atau mengubah posisi tubuh secara tiba-tiba. Yang kelima, menghindari mengangkat beban berat. Gangguan organ peredaran darah yang ketiga adalah hipertensi.
Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 mmHg atau lebih. Kondisi ini dapat menjadi berbahaya karena jantung dipaksa memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh, hingga bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit seperti gagal ginjal, stroke, dan gagal jantung. Penyebabnya adalah yang pertama kehamilan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan nafsa, gangguan ginjal, gangguan pernafasan saat tidur. Lalu gejalanya sakit kepala parah, kelelahan atau kebingungan, pandangan kabur, nyeri dada, sulit bernapas, detak jantung tidak teratur, ada darah dalam urin, rasa berdebar di dada, leher, atau telinga. Pencegahannya adalah yang pertama konsumsi makanan yang sehat, yang kedua menjaga berat badan ideal, yang ketiga rutin berolahraga, yang keempat berhenti merokok. Gangguan peredaran darah yang keempat adalah jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau PJK adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Bila lemak makin menumpuk, maka arteri akan makin menyempit dan membuat aliran darah ke jantung berkurang. Penyebabnya yang pertama rokok, yang kedua kolesterol, yang ketiga diabetes, yang keempat terjadinya pengumpulan darah, dan yang kelima tingginya tekanan darah. Gejalanya nyeri dada atau angina, sesak nafas, serangan jantung, mual, dan muntah. Pencegahannya yaitu yang pertama melakukan olahraga rutin, yang kedua terapkan pola makan sehat dan gizi seimbang, perbanyak asupan buah dan sayur, kurangi makanan yang mengandung kolesterol dan garam berlebih. Yang ketiga, berhenti merokok. Yang keempat, mengontrol tekanan darah. Dan yang kelima, kendalikan stres. Serta yang keenam, istirahat yang cukup. Gangguan organ peredaran darah yang terakhir adalah stroke. Apakah stroke itu? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan, disebut stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah, disebut stroke hemoragik. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Penyebabnya sangat bervariasi, mulai dari gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, tekanan darah tinggi, hingga pengaruh obat-obatan pengencer darah. Gejalanya yaitu tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, wajahnya terlihat menurun, dan pencegahannya yaitu menerapkan pola makan yang sehat, berolahraga secara rutin, hindari merokok dan mengonsumsi minuman keras. Anak-anak, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah slogan kesehatan yang sering kita dengar. Apa makna slogan tersebut? Tentu saja slogan yang berisi nasihat. Adapun makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Cegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkit tubuh kita. Pada dasarnya, faktor penyebab timbulnya penyakit dapat diminimalisasi dengan cara mencegah. Nasihat bagi masyarakat secara umum bisa dilakukan melalui berbagai media seperti slogan. Selain itu, nasihat bisa disampaikan melalui pantun seperti contoh berikut. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Anak-anak tentunya masih ingat bagian-bagian pantun. Untuk menguji ingatanmu, mari kita mencoba mengidentifikasi pantun berikut ini. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Berdasarkan pantun tersebut, kita bisa mengetahui jenis pantun yaitu pantun nasihat. Jumlah baitnya adalah 1 bait, jumlah barisnya 4 baris, baris sampiran yaitu kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Sedangkan baris isi pantun yaitu kalau tembok sudah dibersihkan jangan ada coretan lagi. Pantun berbentuk puisi, terdiri atas 4 baris.
berirama silang ABAB, disusun dengan irama yang indah, dan memiliki makna yang penting. Pantun termasuk karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang disusun dengan kata-kata indah, sehingga sangat menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Anak-anak, marilah kita mencoba lagi mengidentifikasi pantun berikut ini. Memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Berdasarkan pantun di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pantun memiliki satu bait yang terdiri atas 4 baris. Yang kedua, suku kata pada setiap baris secara urutan berjumlah 9, 9, 10, dan 11. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 4 kata. Yang keempat, baris yang menunjukkan sampiran yaitu memang indah bunga selasih, merupakan baris pertama. Selasih bunga tanpa getah, merupakan baris kedua. Yang kelima, baris yang menunjukkan isi yaitu lingkungan asri juga bersih, merupakan baris ketiga. Belajarnya nyaman, hatinya betah, merupakan baris keempat. Yang keenam, pantun bersaja ABAB. Dan yang ketujuh, pantun di atas termasuk jenis pantun nasihat. Anak-anak, organ perairan darah memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap orang menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan terhadap organ peredaran darah dalam tubuh. Cara paling mudah dan murah tanpa biaya dalam menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan organ peredaran darah manusia sudah dicontohkan oleh Siti dan teman-temannya, yaitu dengan bersepeda santai. Masih banyak cara lain yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah dalam tubuh. Peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga menjadi semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berolahraga secara teratur. Yang kedua, tidur yang cukup. Yang ketiga, atur pola makan. Dan yang keempat, hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Sekian pembelajaran yang dapat Pak Tino sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.